Qala al-musannifu rahimahu ta'ala wa nafa'ana iyyakum ulumahu wa nas'alullaha min barakati ulumihi. Al-afatu tsaniyah, kita masih bahas tentang penyakit lidah, penyakit mulut. Kalau kita di menjelang kurban itu penyakit kuku dan mulut. Itu penyakit yang disebabkan oleh kuman. Kalau ini penyakit yang disebut oleh penyakit hati. Afatul lisan, penyakit lidah, penyakit lisan, penyakit yang ada di mulut. Yang al-afat ats-tsaniyah, penyakit yang kedua adalah fudulul kalam. Apa? Fudul kalam itu banyak omong atau berbicara secara berlebihan. Berbicara banyak itu rupanya masuk penyakit. Cuman seperti apa? Saya bacakan ayat ibaratnya, wa huwa aidzon mazmumun. Ia termasuk hal yang tercela. Wa hadza yatanawal khawda fi ma la ya'ni. Dia akan mendapatkan satu kelebihan yang tidak punya makna. Wa ziyadatu fi ma ya'ni ala qadril hajah. Fa inna man ya'nihi amrun yumkinuhu ay yadhkurahu bi kalamin mukhtasar wa yumkinuhu ayu jasimuhu wa yukarriruhu mahma ta'adda maqsuduhu bi kalimatin wahidatin. Termasuk definisi fudulul kalam, omong berlebih adalah atau berbicara banyak adalah orang yang cukup menyampaikan satu kalimat tapi kadang disampaikan banyak kalimat. Ini contoh, ini biasanya nih mulut perempuan entah begitu juga. Ditanya, dari mana mak? Dari mana bu? Dari pasar. Ada sekarang cabai mahal sekali. Ditanya dari mana? Jawabannya ada cabai mahal, sekilo dapat satu biji sekarang 1.000 dan seterusnya. Semua disebut pokoknya sebatas yang dia ingat. Itu namanya fudulul kalam. Harusnya jawab cukup dengan satu kata, tapi kemudian dia menyampaikan dengan banyak kata. Itu namanya fudulul kalam. Tidak hanya itu, ini namanya perkataan atau jawaban yang tidak punya makna. Nah, ada lagi yang model-model yang berbicara banyak, ada makna, ada maksud, tapi tidak berkualitas atau tidak ada zikirnya. Nah, kira-kira gitu. Maka kemudian fa inna ay fadlu anil hajah wa huwa aidzan madmum. Kelebihan lebih dari sesuatu yang dibutuhkan itu ya termasuk tercela. 5 sabak sebagaimana contoh tadi. Wa illam yakun fihi itsmun wala dharrun. Bahkan di dalamnya meskipun di dalamnya ada dosa, bahkan kemudian ada dharar juga. Wa lam anna fudulal kalami la yankhasir bal al-muhim mahsurun fi kitabillahi ta'ala qala Allah azza wa jalla. Nah, bagaimana Allah berfirman, la khaira fi katsirin min nahwahum illa min amrin bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Tidak ada kebaikan di dalam sesuatu yang berlebih-lebih, itu enggak ada kebaikan. Kecuali kalau di dalam Quran disebutkan amrin bi shadaqatin, kecuali berlebihan dalam hal sedekah, itu boleh. Au ma'rufin, atau perbuatan yang baik. Au islahin, atau berbuat baik bainan nas, antar sama manusia. Jadi kalau itu berkaitan dengan sedekah, berbuat baik, atau dalam berhubungan dengan orang lain, berbuat baik dengan orang lain, boleh, itu berlebihan. Tapi kalau misalkan tidak ada manfaatnya, tidak boleh. Nah, Rasulullah SAW itu juga sudah berkali-kali mengingatkan
beliau bersabda, la tukatsirul kalam bi ghairi dzikrillah. Janganlah kalian memperbanyak omongan, memperbanyak kata tanpa ada muatan zikir pada Allah. Kalau zikir pada Allah boleh berbanyak-banyakan, makin banyak makin bagus. Tapi kalau ngomong sampai begadang tuh ngobrol ke sana kemari, itu termasuk fudul. Nah, apa penjelasan kathratul kalam? Fa inna kathratul kalam bi ghairi dzikrillah qaswatul qalbi. Orang yang banyak bicara kosong dari spirit keagamaan, spirit ketuhanan, kosong dari zikir pada Allah, itu bisa mendorong kepada pewujudan qaswatul qalbi, mengerasnya hati. Apa yang dimaksud dengan mengerasnya hati? Itu macam-macam. Orang kalau hati sudah keras, salah satu tandanya kalau menerima nasihat itu susah masuk. Lebih parah lagi kalau dinasihati malah kemudian emosi, kan gitu. Lebih parahnya lagi kalau ada nasihat terasa panas. Nah, itu udah makin ekstrim. Jadi ciri-ciri qaswatul qalb, hati yang mengeras, itu tandanya adalah kalau ibarat di hadis yang lain itu kan disebutkan hadisnya itu begini. Setiap anak Adam itu melakukan kesalahan atau dosa. Setiap kali kita melakukan dosa, maka nanti akan terbentuk dalam hati kita namanya ron. Innal abda idza akhta'a. Jadi ingat hadisnya. Innal abda idza akhta'a nukitat fi qalbihi nuqtatan sauda. Seorang hamba ketika dia melakukan dosa atau melakukan kesalahan, maka kemudian setiap kali kesalahan itu di dalam hatinya akan terwujud, tertanam, terbentuk namanya nuktotan sauda. Nuktoh itu titik kecil. Kalau dosanya kecil, nuktotan sauda, tes di hati. Hati itu sekeras ini misalkan, sebesar ini. Satu kali kesalahan ada nuktah setitik kecil. Tapi kalau kemudian sehari mulai dari jam 9 sampai jam 12 ngomongin orang, kan tidak hanya titik kecil, karena titik kecil ketika banyak jadi tompel. Itu kalau sehari pertama, hari kedua tompel kedua, hari ketiga tompel ketiga, seminggu tompel 7, sebulan tompel 30, udah nutupi sebagian hati kita. Jadi idza akhta'a nukitat fi qalbihi nuqtatan sauda. Maka kita harus sering hati-hati. Nah, kalau ini tidak dievaluasi, kalau hadis Rasul begini, wa in ada zida fiha, jika kalian menambah terus tidak terkendali omongan atau maksiatnya, maka nambah terus, kira-kira nomornya kan, wa intaba sukila. Jika kemudian kamu itu bertaubat, maka itu nuktoh itu akan rontok. Itu pentingnya kita itu sering membaca setiap habis sholat istighfar, atau sholat itu sendiri. Sholat itu sendiri, bainas sholat minas sholat ila sholat, minal wudhu ilal wudhu. Dari sholat satu ke sholat yang lain, dari wudhu satu ke wudhu yang lain, itu kafaratun, penebus dosa. Kalau bahasa tadi, jika ada di dalam hati itu ada nuktoh kecil yang disebabkan oleh maksiat atau dosa yang tidak disengaja kita lakukan karena kita sholat dalam waktu subuh, nanti zuhur, maka dosa-dosa yang dilakukan antara subuh dan zuhur itu rontok. Nah, itu ya, rontok.
Dosa kecil, kalau dosa besar nggak bisa. Kalau dosa kecil masih bisa, tanpa sengaja kita lakukan itu langsung hilang. Nanti zuhur ke asar kita melakukan dosa di antara itu, rontok. Kalau nggak yakin, baca la ilaha illallah atau istighfar. Tapi lebih keren, lebih hebat la ilaha illallah dari beristighfar untuk merontokkan hati. Maka kemudian di dalam tarekat Qadariyah Naqsabandiyah itu, kalau kita mau berzikir la ilaha illallah lebih baik dikeraskan daripada khafi atau disirrikan. Sampai kemudian ya serius lagi la ilaha illallah. Itu kira-kira ibarat nyambel itu illallah. Nah, jadi kemudian saking kotornya hati kita, dengan baca zikir itu bisa rontok. Jadi, la ilaha illallah. Maka dianjurkan zikir itu dengan jahar dan penuh semangat. Maka kita untuk punya tahlil. Itu salah satu yang di situ. Karena zikir jahar itu bisa melembutkan hati yang keras. La ilaha illallah. Itu rasanya ibarat tadi noktah-noktah hitam yang terlalu tebal di hati kita itu diketrok palu. Kalau pakai pakai tangan sulit, pakai palu. Palu yang besar itu la ilaha illallah. Jahar bersama-sama kata Abah Anom itu bisa menghancurkan atau melembutkan hati yang keras. Nah, karena kalau hati itu keras, kata Rasul, fa inna ab'adan nasi minallahi al-qalbul qasi. Karena orang yang jauh dari sejauh-jauhnya manusia dari Allah adalah mereka yang hatinya keras atau hatinya membatu. Pokoknya ciri-ciri kita bisa merasakan kalau hati kita lagi keras itu bisa kita lihat ciri-cirinya. Misalkan kita mencoba tadarus Quran, baca Yasin, itu baru satu halaman sudah terasa pegel, panas. Pokoknya pengen cepat selesai lah. Baru baca Yasin, udah dilihat halaman belakang. Udah dilihatin halaman belakang, masih lama. Baru mulai sudah melihat halaman belakang, kan begitu. Atau ketika menerima nasihat, rasanya pengennya nolak. Itu tanda-tanda ya. Lalu ketika dinasihati pengennya marah. Nah, jadi orang yang banyak berbicara tanpa makna itu bisa mengantarkan kepada qalbul qasi atau qaswatul qalbi. Nah, tapi kita boleh berbicara banyak kalau itu dalam hal misalkan taklim, ngajar itu boleh. Hal-hal yang diperbolehkan berbicara agak banyak adalah dalam misalnya taklim, mengajar. Kenapa? Karena diharapkan kalimat yang panjang itu mampu menjelaskan maksud dari yang diajarkan biar tidak salah paham. Nah, tapi kalau hanya ngobrol itu harus dibatasi, kecuali di dalamnya ada zikr. Zikirnya apa? Ya mungkin saling wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr misalkan. Niat kalau ngobrol itu ya kan kalau kita langsung bahasanya ngajari kan nggak enak ya, ngobrol ngajari nanti nggak ada temennya. Maka kemudian berikan obrolan yang di dalamnya bernuansa obrolan baik, mengandung kebaikan. Qala sallallahu alaihi wasallam tuba liman masakal fadla min lisanihi wa faqal fadla min malihi.
Beruntunglah bagi orang yang mampu menahan kelebihan dalam lidahnya. Maksudnya menyedekatkan omong. Wa anfaqal mal, dan menginfakkan, menafkahkan, mensedekahkan kelebihan hartanya. Jadi menahan omongan, menyedekatkan omongan, kata Rasul termasuk tuba, orang yang beruntung. Nah, orang yang juga yang menafkahkan sebagian hartanya, kelebihan hartanya, itu juga termasuk yang tuba, beruntung. Fangdur kaifa qalbun nas al-amr fi dzalika fa amsikul fadl mal wa lakul fadlal lisan. Jadi kita bisa melihat bagaimana karakter atau hati orang yang dia bisa memanage, bagaimana menahan kelebihan harta dan menahan banyak omong, dan juga menahan kelebihan atau memberikan kelebihan harta. Qala Atha, Imam Atha mengatakan, inna man kana qablakum kanu yukrihuna fudul kalam. Orang-orang atau ulama-ulama sebelum kalian itu yukrihuna fudul kalam, membenci orang yang banyak omong. Wa kanu ya'tuna fudul kalam, mereka suka menghitung fudul kalam, kelebihan kata. Ma'ada kitabillahi ta'ala wa sunnatur rasulullah, selain itu terkait dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah. Au amron bima'rufin, atau amar ma'ruf, atau nahyan an mungkarin, atau nahi an mungkar, au tantiku li hajatika fi ma'isyatika allati la yadulluka la bidzalika minha, atau dia berbicara sesuai dengan kebutuhan. Jadi tradisi-tradisi ulama zaman dulu juga, ulama itu membenci tradisi atau kebiasaan omong banyak, fudul kalam. Karena itu juga menjalankan sunnah Rasul. Rasul mengatakan, selain tadi Rasul mengatakan la tukatsirul kalam, jangan sekalian banyak omong, Rasul juga secara letterlek dalam riwayat hadis Imam Ad-Darimi, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an wa'dil banat wa uquqil ummahat wa an man'i wahat wa an kila wa qal wa kathratus su'al wa idha'atul mal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah SAW melarang an wa'dil banat, mengubur anak perempuan hidup-hidup. Dulu zaman jahilah kan sering gitu, kalau punya anak perempuan sebelum dia bisa ngomong, lahir tahun perempuan langsung dikubur hidup-hidup. Atau wa uququl ummahat, durhaka pada orang tua. Wa an man'i wahat, man'i wahat itu mau menerima tapi tidak mau memberi, pengennya nerima saja. Itu termasuk dilarang oleh Rasulullah. Man'u wahat, namanya wahat, mau menerima tidak mau memberi, atau tidak pernah memberi. Wa an kila wa qol, kila wa qol itu ngomong sana sini, dilarang ngomong sana sini. Wa an kila wa qol, ngomong sana sini, katanya. Kila wa qol, udah katanya, itu termasuk dilarang, jelas itu naha kila wa qol. Lalu yang selanjutnya wa kathratus soal, banyak tanya. Ini banyak tanya beda dengan ini ya. Wa kathratus soal itu dilekatkan kepada tradisi orang Yahudi yang ketika banyak tanya itu niatnya untuk menghindari
pekerjaan. Itu dicontohkan di Quran itu. Wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Qalu apa ya, ketika Nabi Musa memerintahkan kepada kaumnya, hai kaumku, sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kalian untuk menyembelih baqarah. Lalu apa jawab mereka? Apakah Tuhanmu itu menghinakan kami? Qala bala. Musa berkata bukan. Lalu kemudian banyak bertanya, sapinya seperti apa? Tanya sapinya seperti apa? Jadi awalnya tuh perintah menyembelih sapi apa saja, mau yang betina, mau jantan, mau warna apa terserah. Akhirnya Musa menjawab dengan apa namanya? Allah berkata, innallaha ya'muru qalu atattakhiduna Musa qala a'udzu billahi an akuna minal qalut ulana rabbaka yubayyin lana mahi. Mereka berkata qalut ulan yubayyin lana mahi. Hai Musa, tanyakan pada Tuhanmu, jelaskan sapinya seperti apa, ma launuha, apa warnanya. Qala innahu yaqul innaha baqaratun safra'un faqi'un launuha tasurrun nadhirin. Ini apa? Dijelaskan, pokoknya sembelih sapi yang warnanya safra'un faqi'un launuha tasurrun nadhirin. Suruh nyari sapi yang warna kuning mengkilap, kalau dilihat itu orang bisa silau. Susah kan? Yang awalnya perintahnya suruh nyembelih sapi karena orang Yahudi itu ngeyelan, pada intinya nggak mau melakukan, tapi langsung berkata apa? Hai Musa, qalat ulana rabbaka yubayyin lana ma. Hai Musa, tanyakan pada Tuhanmu, jelaskan sapi yang kayak apa. Yang pertama, qala innahu yaqul, kata Musa, Allah mengatakan innaha baqaratun safra'un faqi'un launuha tasurrun nadhirin. Cari suruh sapi yang kuning genjreng, begitu. Suruh nyari sapi kuning genjreng seperti apa? Kan harus nyari. Lalu kemudian tanya lagi, karena malas ngerjain. Qalut ulana rabbaka yubayyin. Apalagi Musa, tanyakan pada Tuhanmu, jelaskan sapimu. Innaha baqaratun faqi'un innaha baqaratun faqi'un. Pokoknya sapinya itu enggak muda, enggak tua. Tambah pusing lagi kan. Sudah awalnya perintahnya suruh nyembelih sapi, lalu kemudian nanya, masih tanya lagi, qalut ulana rabbaka yubayyin lana mahi, masih suruh nanya. Apalagi Musa, tanyakan ke Tuhanmu untuk menjelaskan sapinya yang jenis apa lagi. Wah. Terus tanya sapi, kemudian mereka nyari dengan sapi yang disampaikan oleh Allah itu tidak ketemu karena sulit. Yang enggak tua enggak muda, yang kuning gonjreng, lalu kemudian yang gagah, kan begitu, yang susah ketemunya. Jadi hampir saja tidak terlaksana. Itu yang kemudian Rasul mengatakan naha an kathrotis soal, larangan untuk banyak tanya ketika pertanyaan itu niatnya menghindar dari sebuah kewajiban, kan gitu. Jadi kalau misalkan nanti dia tidak bisa menjelaskan ciri-cirinya, mungkin nanti udah nggak usah kan begitu, nggak usah dilakukan, berharap begitu. Maka itu termasuk yang dilarang oleh Rasulullah. Dijelasin, banyak ngomong itu jelas dilarang oleh Rasul. Nah yang terakhir, wa idha'atul mal, menyia-nyiakan harta. Beberapa bentuk menyia-nyiakan harta benda itu bisa kita lihat. Misalkan orang belanja berlebih-lebihan, itu masuk idha'atul mal. Orang butuh
butuh baju 2 atau 3, beli baju 10 misalkan, hanya untuk dipajang. Itu masuk. Orang beli makanan butuh 1 box, beli 3 box misalkan. Itu idha'atul mal. Yang lebih kecil, yang sering yang paling kecil termasuk idha'atul mal adalah kita makan tidak ada perkiraan, ambil banyak, semua banyak, tapi ketika kemudian kita makan sisanya lebih banyak. Itu juga masuk idha'atul mal. Ini sering kita saksikan kalau hajatan itu, kalau suruh makan ambil nggak ngukur, ambil banyak, setelah itu ternyata nggak habis. Itu masuk idha'atul mal dalam makna yang kecil. Tapi kalau yang besar tadi, orang misalkan beli baju mahal-mahal, butuhnya 1, beli 10 misalkan, itu idha'atul mal. Jadi beli sesuatu untuk hura-hura, itu idha'atul mal. Jadi termasuk yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atumkiruna an 'alaikum hafidhina kiraman kadibin an liyamin an shimal qaidun ma yalfadhu min qaulin illa ladaihi raqibun atidun. Kalian ingat, malaikat raqib atid itu intens mencatat apa yang kita omongkan. Jangan sampai nanti ketika dibuka itu ternyata omongan-omongan yang dicatat oleh malaikat raqib atid itu mungkin catatannya banyak, berlembar-lembar, ternyata isinya cuma hanya 1 baris, kira gitu ya. Jadi kira-kira maksud teksnya begitu. Jadi ingat, ma yulfadhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Jadi nanti tuh malaikat raqib atid yang berada di kanan kiri itu akan selalu mencatat, rajin, semuanya akan dicatat, nggak terlewatkan. Jangan sampai perkataan yang dicatat itu ketika dicari, ditimbang mana kebaikannya, karena omongannya banyak, mungkin sampai 10 lembar kebaikannya, ternyata ketika dihitung oleh raqib atid cuman 1 lembar atau setengah halaman, kira-kira begitu, kan rugi. Malaikat udah nyatat banyak-banyak, dikira kebaikan, ternyata tidak ada kebaikannya, kan rugi. Amma yastahi ahdukum idza nusirat sahifatuhu allati amlaha sadra naharu kana aktsaru ma fiha laisa min amri dinihi wala dinahu. Jadi ketika dibuka ternyata nggak ada masalahnya, nggak berkualitas, malu. Jadi kita itu diingatkan oleh penulis kitab, kalian harus malu ketika nanti dibuka kitabnya, dibuka catatannya, ternyata catatan yang sekian banyak tidak bermutu, nggak ada urusannya dengan zikir, nggak ada urusan dengan ilmu. Maka qala Abdullah ibnu Umar berkata, inna ahaqqa ma tahara rajulu lisanahu. Sungguh sebaik-baiknya orang adalah yang orang itu bersih lisannya. Maksudnya kalau ngomong yang baik-baik saja, yang jelek berkurang. Wa fil athar, dalam hadis, ma utiya rajulun syarran bin fadli lisani. Seorang yang buruk yang nanti datang di hari akhir adalah orang yang fadlul lisani, banyak omong, kebanyakan omong, banyak bicara. Nah, jemaah sekalian, yang penting bagi kita strategi, karena kita punya kebutuhan-kebutuhan, misalkan mungkin kita perlu bersosialisasi, perlu bersilaturahim, ngobrol. Maka jadikan obrolan itu berkualitas. Pertama, misalkan bisa berbicara tentang ilmu, ngobrol, tanya, diskusi tentang ilmu. Ilmu apa saja, tidak ilmu agama. Ilmu mendidik anak, kan ilmu itu.
Maka obrolan panjang ketika isinya ada tentang cara mendidik anak, maka akan menjadi obrolan yang berkualitas, obrolan ibadah. Kan kita lama serawung tiap hari tiap waktu dengan istri, obrolkan sesuatu yang bermanfaat, ya tentang mendidik anak, tentang hidup bersama dan seterusnya. Saling watawasau bil haq watawasau bis sabr. Nah, biar tidak kelihatan saling menasihati, maka pilihlah kata-kata yang tidak, atau tunjukkanlah sikap atau perilaku kita kayak ngobrol, bukan kayak penceramah. Orang itu kalau gaya penceramah itu ngobrol sama teman lalu ceramah, wah itu paling dibenci. Nyeramai orang kayak sosoleh. Maka kita harus merubah gayanya, rubah gaya kita ketika ngobrol dengan orang, gaya menceramai, menasihati. Maka ini penting kita punya banyak ilmu. Nah, yang lainnya misalkan kita juga bisa berbicara tentang mengambil ibroh dari orang. Kalau ngomongin orang, kalau terpaksa ngomong, meskipun juga nggak boleh ngomongin kebaikannya aja, kadang masuk ghibah. Kalau terpaksa usahakan ambil ibrohnya, nilai, bukan ngomongin kejelekannya untuk meneguhkan bahwasanya dia itu memang orang jelek, tapi ambil ibrohnya, lalu kita bisa ambil nilainya, ambil pesannya, lalu bisa kita tiru. Kalau itu baik, kalau jelek bisa kita hindarkan. Jadi omongan kita bukan untuk meneguhkan kalau orang itu jelek, tapi ambil ibrohnya, wah ternyata kalau itu menimpa pada kita nggak baik, kayak ini misalkan. Itu yang kalau ngomongin orang itu berlaku hukum yang ketiga. Wa'at bi isai'atal hasanata tamahuha. Ngomongin orang itu jelek lalu kemudian ikuti dengan kebaikan, maka insya Allah kebaikan itu akan menutupi kesalahan dan dosa. Jadi gitu, kita ghibah tapi niatkan untuk perbaikan diri kita. Itu namanya melihat atau melakukan sebuah perbuatan kesalahan lalu kemudian diperbaiki. Itu 3 hal. Jadi kathratul kalam, tapi kita bisa selamat, ya, selamat dari banyak omong. Di situ tekniknya. Nah, saya kira sampai di sini tentang afatus saniyah, penyakit yang kedua, yaitu tentang banyak omong atau bagaimana memanage omongan yang banyak itu biar memuat atau mengandung nilai zikrullah, nilai-nilai kebaikan. Saya kira ini berharga sekali bagi kita semua agar kita bisa melakukan pengendalian diri, terutama dalam hal menyampaikan atau berbicara pada teman kita, pada orang lain, kepada tetangga kita dan yang lain-lain. Demikian, barangkali sampai di sini ada yang mau didiskusikan?